Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Manila Faulia, my student ID number 246. I'm from Bahasa Indonesia C class. I will tell you guys about sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi dari sejarahnya dulu ya. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya guys berasal dari bahasa Melayu. Jadi sebelum resmi jadi bahasa nasional negara kita, bahasa Indonesia itu lebih dikenal dengan bahasa Melayu. Lalu bahasa Melayu tumbuh dan berkembang pada zaman kerajaan. Jadi dari sini kita tahu ya kalau bahasa Indonesia itu akar dan sumbernya dari bahasa Melayu. Kenapa harus bahasa Melayu? First off, karena bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi lingua franca itu kayak alat komunikasi buat orang-orang yang bahasa ibunya itu berbeda. Next, karena sistem bahasa Melayu yang praktis dan sederhana. Jadi dia itu nggak mengenal tingkatan bahasa berdasarkan strata sosial kayak bahasa Jawa atau bahasa Madura itu. Makanya pakai bahasa Melayu. Terus aspek politik dan persatuan bangsa. Jadi bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan dan persoalan bahasa antar penutur dari berbagai daerah di Nusantara yang jumlahnya sangat banyak. Terus momentum lahirnya bahasa Indonesia kita tahu ya. Kelahiran secara politisnya tuh Sumpah Pemuda. Kapan? 28 Oktober 1928. Kalau kelahiran secara yuridisnya itu tanggal 18 Agustus 1945. Terus kita bakalan cerita tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi ada dua, ada bahasa nasional, ada sebagai bahasa nasional dan ada sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa, alat perhubungan antar daerah, dan antar budaya. Terus kalau kedudukannya sebagai bahasa nasional, udah ya. Terus kita bakal ngomong tentang dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Next, kedudukan bahasa daerah. Berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Terus juga ada kedudukan bahasa asing nih. 1. Alat perhubungan antar negara. 2. Alat membantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern guna pembangunan nasional. That's all from me. Don't forget untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. See you!